Lembaga Perkreditan Desa, LPD, Desa Adat Tulikup Kaler, Kabupaten Gianyar, terus menunjukkan eksistensinya memasuki usia ke-33 tahun. Dengan kinerja keuangan yang solid serta program berbasis adat dan pendidikan, LPD ini dinilai tetap mendapat kepercayaan kuat dari masyarakat. Capaian LPD Desa Adat Tulikup Kaler di tahun 2025, diantaranya aset mencapai 130 miliar, modal 20 miliar, sisa hasil usaha sebesar 1,7 miliar. Untuk menjawab perkembangan zaman, LPD Tulikup Kaler telah melakukan transformasi digital, meliputi layanan ATM, mobile banking, pembayaran kris, dan sistem online. Bendesa Adat Tulikup Kaler yang juga Ketua Badan Pengawas LPD, I Gusti Ngurah Wijana, menegaskan hingga kini LPD Tulikup Kaler masih ajek dan relevan dengan kebutuhan krama desa. Wijana menjelaskan, keberhasilan LPD tidak lepas dari 3 program unggulan yang menjadi arah pengabdian lembaga. Ketiga program tersebut dirancang untuk memperkuat aspek adat, kelembagaan, dan kualitas sumber daya manusia desa. Program Nangunyatnya, yaitu bantuan upacara hingga 1,5 miliar, telah berjalan sejak tahun 2019 dengan fokus membantu kegiatan adat dan keagamaan tanpa membebani krama. Melalui program ini, LPD memberikan pahan, bantuan, kepada desa adat yang pada tahun buku 2025 mencapai 340 juta. Secara akumulatif, bantuan untuk berbagai pura di wilayah Dua Banjar mencapai hampir 1,5 miliar. Program Nangun Gerahe difokuskan pada penguatan kelembagaan. Jika sebelumnya LPD tidak memiliki kantor permanen, kini telah berhasil membangun gedung. Program Nanggun Yana. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, SDM, desa, selaras dengan visi Indonesia Emas tahun 2045. Desa Adat Tulikup Kaler telah menyiapkan ekosistem pendidikan yang lengkap, mulai dari TK dan TK Negeri Hindu, SD Tulikup, akses SMP di Banjarangkan dan sekitarnya, SMA Negeri, rencana perguruan tinggi pariwisata bekerja sama dengan Yayasan Pratama Widya Mandala. Aji, ini kan selaku Bendesa Adat Tulikup Kaler ya? Ya. Usia LPD sekarang sudah 33 tahun. Ya. Kira-kira bagaimana kiprah LPD ini di Desa Adat Tulikup sendiri? Kalau kita berbicara tentang pengakuan masyarakat, sekarang kan masyarakat itu biasa membandingkan. Jadi LPD Tulikup Kaler itu masih tetap eksis, ajak sesuai dengan keinginan masyarakat. Kebetulan di usia yang sudah di atas 30 ini, LPD itu kan memang kemasannya ada 3 program unggulan. Yang pertama Nangun Yanye, Nangun Gerahe, dan Nangun Jane. Jadi Nangun Yanye sudah 2020 itu dilaksanakan. Apa itu, Pak? Berupa karya, ring puru pusah belagung, ring puru dalam, itu masyarakat tidak mengeluarkan dana. Dana dari mana, Pak? Dari LPD, pahan dari yang diberikan ke desa adat. Nilainya berapa itu? Wah, nilainya di tahun ini di tahun 2025 kan ada pahan desa adat 340 juta. Itu dikumpulin selama sekian tahun. Berbagai upacara? Ya, baik itu di Banjar Kembangan maupun di Banjar. Banjar Kembangan mengempon 2 pura, Pura Desa dan Belagung, Banjar Regal mengempon banyak pura dalam dan Rajapati. Itu sama diberikan oleh LPD. Hampir itu 1,5 miliar untuk modal hari. Jadi masyarakat tidak mengeluarkan dana, cuma ngemedalin ngerampen aja. Itu yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, setelah Nangun Yanye itu selesai tahun 2019-2020, lalu berikutnya 2023 LPD Tulikup Kaler membangun Nangun Gerahe. Tahun Gerahe itu kita berusaha masyarakat memberikan dukungan, sokongan untuk bisa LPD Tulikup Kaler satu memiliki tempat yang awalnya tidak punya tempat, yang kedua memiliki bangunan. Ternyata kita sudah bisa membangun gedung lantai 2. Itu tanah milik siapa, Pak? Tanahnya? Sekarang milik LPD. Oh, dibeli LPD-nya? Milik Desa Adat. Nah, lalu itu sudah 2 program itu sudah jalan. Sekarang masih program yang ketiga, yaitu Nangun Jane. Nah, Nangun Jane ini kebetulan program kerja LPD Tulikup Kaler bersama Desa Adat
selaras menunjang program pemerintah dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang mau tahu tentang era digital, era kekinian itu, termasuk generasi milenial. Maka dari itu memberikan kesempatan kepada putra-putri yang ada di Desa Kaler untuk ditempa, terutama pembinaan SDM. Untuk pembinaan SDM itu ada TK, sudah kita siapkan TK 2, ada TK Negeri Hindu, ada TK 1 atap. Untuk SD ada SD 2 Gianyar, SD 2 Tulikup, dan SD 3 Tulikup. Untuk SMP-nya kan dekat Banjarangkan dan Kepulauan Bangli, tidak jauh. Sedangkan SMA sudah ada SMA 2, Negeri 2 yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Bali. Dan itu yang terakhir, kami di Desa Adat mengadakan kerjasama dengan Yayasan Pratama Widya Mandala Denpasar untuk membuat sebuah perguruan tinggi setingkat akademi di bidang pariwisata. Tanah siapa punya Pak tanahnya? Tanahnya Labu Pura dalam. Boleh dipakai Desa Adat. Ya itu disewakan. Oh, sewa maksudnya. Akhirnya hari kita kerjasama lah dengan Yayasan Desa Adat bersama, sehingga nanti betul-betul di tahun 2025 ketika itu sudah tahun 2045 itu di era milenial dan era Indonesia Emas, kita sudah siap. Sehingga generasi muda di Desa Adat Kaler ini tidak jadi canggung ya. Baik dari segi pendidikan sudah kita siapkan dalam rangka menempa sumber daya manusia. Karena kita memang memiliki peluang sana. Ada peluang sana, satu potensi dari segi lahan ada. Terutama kenapa SMA 2 Gianyar bisa di situ, karena lahan ada milik pemerintah. Itu 1,8 hektar itu. Pemerintah Bali itu sudah, itu peluang ada. Kedua, potensi itu terkait dengan lahan untuk Banjar Labu Pura dalam disewa oleh yayasan. Berapa itu luasnya? 50 hari. Nanti apa keuntungannya buat karena ini kan benefit, bukan profit. Benefit itu artinya ketika nanti habis masa kontrak, otomatis bangun itu adalah milik Desa Adat Banjar. Itu. Sedangkan dari sekarang kan dari segi sewa kontrak sudah ada pemasukan. Makanya sekarang Banjar Regal itu dana cukup tinggi, memiliki dana 2,2 M. Siap banyak punya dana berarti Pak? Iya, di sini juga Banjar Kembang punya artinya semacam dana abadi. Karena memang itu tujuan dari LPD juga. Tadi Ji bilang dengan adanya sekolah-sekolah di Tulikup ini, tidak ada alasan murid putus sekolah. Tidak ada anak drop out, tidak ada anak putus sekolah, bahkan mengangkat nama desa. Desa Tulikup. Kalau tidak mampu gimana? Itu ada semacam komitmen, artinya ada diringankan dan sebagainya gitu. Karena program ini adalah benefit, bukan profit. Benefit itu artinya jangka panjang ya? Ya, jangka panjang. Benefit itu artinya ketika kontrak ini selesai, otomatis bangunan dan tanah itu jelas milik masyarakat. Bangun itu adalah milik masyarakat. Setelah kontrak selesai. Nah, di sanalah unsur benefitnya. Itu. Artinya ini mengangkat citra, nama baik dan sebagainya, karena kebetulan ada kita di desa sudah ada lengkap, terutama jenis pendidikan yang ada. Nah, inilah program LPD terkait dengan Nangun Jane. Artinya yang diprioritaskan adalah sumber daya manusia. Artinya orang-orang yang lahir di Tulikup Kaler itu wadah untuk menempa dia itu sudah ada. Dan itu dekat, tidak perlu kos, tidak perlu transport dan sebagainya. Terkait LPD, bagaimana kondisi LPD Tulikup Kaler sendiri di tahun 2025 ini? Oh, di tahun 2025 kebetulan kemarin sudah kita prarat itu kita lumayan, terutama sisa hasil usaha SAU kita mendapat 1,7 M. Dan 1,7 M itu ketika persaingan kita ketat. Sekarang kan kita tahu bahwa banyak sekali LPD itu yang memang ada kendala karena satu masalah dari internal dan eksternal. Dari internal ya pengakuan masyarakat. Kebetulan di sini didukung oleh masyarakat. Sedangkan dari eksternal yaitu adanya persaingan. Persaingan antara bank, ada koperasi itu yang bisa memberikan bunga lebih ringan dan sebagainya. Itulah hambatan dari LPD. Nah, kebetulan LPD Desa Adat Kaler betul-betul sudah memikirkan hal itu sehingga tidak ada kendala, tidak dianggap kendala itu. Yang penting likuiditas daripada ini sudah bagus jalan itu, dan sudah penyerahan dari tadi
dana sosial sudah kita serahkan kepada komponen-komponen yang ada pengayah di sini. Semua dapat ya? Semua dapat. Pemangku. Baik itu pemangku, sekegong, warga sari, kekidung, termasuk seketrune, termasuk sekegong istri, termasuk juga pecalang ansip, semua dapat. Itu akibat dari percaya masyarakat pada LPD? Ya, artinya keyakinan masyarakat bahwa LPD itu betul-betul dapat dirasakan dalam momen tertentu gitu. Itu anu. Pak, terkait ke depan Pak, seperti apa ya LPD Tulikup di bawah Ji? Saya harapkan nanti ke depan apapun terjadi dengan adanya kompetitor sekarang banyak, saya harapkan dari segi struktur atau dari segi kepengurusan LPD itu untuk satu lebih berhati-hati, tanggung jawab tetap dijaga. Yang ketiga artinya ada semacam promosi dengan catatan memberikan keyakinan, kepercayaan kepada masyarakat bahwa LPD ini betul-betul sehat, tidak ada masalah itu. Dan segala sesuatu telah dipertimbangkan karena tim pemeriksa pada pengawas di LPD betul-betul dia itu seorang teknisi di bidang perbankan. Berarti sekarang LPD punya ATM Pak? Sudah. ATM? Sudah. Mobile banking? Mobile banking sudah Berarti ada. lengkap ya? Lengkap. ATM-nya? Termasuk nanti pembayaran dengan menggunakan QRIS. Sudah, itu online sudah bisa. Sekarang berapa asetnya sih? Aset LPD 130M. Luar biasa. Sedangkan modal tahun 2025 kemarin 20M. Itu modalnya. Nah ini kan perlu regenerasi LPD. Aji udah siap kan di sana sekarang regenerasi? Sudah. Malah sekarang perekrutan tenaga baru. Jadi itu untuk tongkat estafet itu. Karena ini faktor usia, faktor macam-macam lah. Sudah kita siapkan. Ya. Optimis nggak dengan besok generasi-generasi berikut di bawah Aji akan bisa maju LPD? Ya, karena penanaman tonggak di awal seperti ini. Saya rasa dokumen itu penting. Apa pesan Ji kepada masyarakat Tulikup Kaler? Satu, karena ini adalah hak milik, masyarakat adalah merupakan owner ini, pemilik. Jadi, dan itu hasilnya sudah kita rasakan. Tentunya harapan saya kepada masyarakat Desa Tulikup Kaler, khususnya ini, untuk bisa satu, keterbukaan, akuntabilitas dari pengurus LPD sudah jelas. Sekarang masyarakat harus istilahnya bisa memelihara lah. Satu, kalau emang kita sebagai nasabah ada hak dan kewajiban, tuh jangan sampai Saya rasa di Tulikup Utara sampai saat ini tidak ada kredit macet. Kan di pada paling-paling masih ada kredit ragu-ragu gitu. Kalau macet sekali karena sudah kita kerjasama baik dengan pengurus CPD sama Desa Adat. Ada program juga? Ada. Nah sudah diantisipasi. Siap. Semua Ji. Oke. Terima kasih.